memang betul apa yang teman-teman tanyakan, sejak tanggal 26 sebenarnya, ya, 26 Mei kemarin sekitar pukul 8 sore, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan seseorang. Dia adalah public figure, ya, public figure, inisialnya adalah DS. Di kediamannya sendiri, itu di daerah Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, ini adalah awalnya berdasarkan adanya laporan, ya, laporan masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan, ya, penyelidikan bahwa ada seseorang yang sekarang menjadi DPO. Ya, kita masih lakukan pengejaran, inisialnya adalah C, yang sering mengedarkan narkoba jenis ganja. Ya, jadi sehari sebelumnya, sehari sebelum penangkapan ini sudah kita lakukan penyelidikan dan juga mengintai, mengikuti si tersangka. Nanti pada saat tanggal 26 sekitar pukul 20.00 yang bersangkutan lagi setelah dia mengirimkan barang tersebut kepada tersangka yang sekarang kita tahan, inisialnya DS. Disitulah kita lakukan penangkapan, tetapi salah satu tersangka yang jadi pengedarnya, inisial C sekarang ini, melarikan diri. Kita lakukan pengejaran. Mohon doa restunya, mudah-mudahan kita bisa mengamankan tersangka tersebut, tapi identitas sudah kita ketahui. Ya, tim sementara masih bekerja di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Saat dilakukan penggeledahan di kediaman DS, kemudian ditemukan lagi ada narkotika jenis ganja seberat hampir 16 gram yang dia sembunyikan di atas lemarinya dalam satu tempat. Ya, tanpa perlawanan, kooperatif, yang bersangkutan menunjukkan barang bukti yang memang sudah dia miliki, dia dapat dari inisial C tersebut. Ini pengakuannya juga. Sampai dengan saat sekarang ini yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan, kita masih mendalami apakah kemungkinan ada lagi pelaku-pelaku lain selain C yang sekarang menjadi DPO. Ini masih didalami oleh tim. Tetapi hasil pemeriksaan awal memang yang bersangkutan mengakui sebagai pengguna, ya, pengguna narkotika jenis ganja tersebut, memang rutin hampir sekitar 1 bulan ini menggunakan ganja tersebut. Motif yang dia sampaikan kepada penyidik bahwa ini yang pertama adalah mengisi kekosongan waktu, dan juga ada satu yang kendala buat yang si tersangka ini, bahwa memang dia katanya susah tidur. Beberapa bulan ini susah tidur dengan kegiatan selama COVID-19 ini. Dia diem di rumah saja, sehingga itulah dia manfaatkan waktu untuk melakukan hal yang salah. Ya, ini pengakuannya. Tetapi kita masih mendalami apakah masih ada kemungkinan yang lain, tapi sementara hasil pemeriksaan dari penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan, memang yang bersangkutan adalah positif. Belah sini Pak, kanan Pak, kanan. Sekarang ini kita tes tidak ada semuanya, cuma yang bersangkutan sendiri. Ya, yang bersangkutan sendiri. Kalau istrinya tidak.
Kalau pengakuannya setelah kita lakukan pemeriksaan saksi termasuk istrinya tidak mengetahui sebenarnya, makanya dia diam-diam, dia rapi sekali. Makanya pada saat kita lakukan penangkapan juga atau barang bukti tersebut dia sembunyikan betul-betul, dia yang istrinya pun tidak tahu kalau ada barang bukti. Teman-teman wartawan yang saya cintai, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kepolisian yang dengan baik sudah mengurus saya di sini. Saya memang betul saya memakai, saya memang ketergantungan, saya salah, saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban. Saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya. Semua di sini dan mungkin teman-teman yang melihat di TV, kalau masih pakai atau masih nyimpan, mendingan lebih baik stop sekarang. Jangan nunggu sampai tertangkap. Lebih baik udah mulai hidup sehat. Terima kasih ya. Setelah mengajukan asesmen, hasilnya nanti kita tunggu deh. Kita tunggu dari kami, dari kuasa hukum setelah mengajukan asesmen sebelumnya. Jadi seperti kita dengar tadi ya, gitu ya, memang COVID ini akibat dari COVID juga ya. Gitu. Jadi banyak dari kita yang nggak bisa berkegiatan, tapi ada yang menyalurkannya secara positif, ada yang menyalurkannya secara negatif. Tapi seperti kita dengar tadi, yang bersangkutan kan sudah minta maaf, sudah mengakui kesalahannya gitu ya. Jadi ya kita sama-sama doakan lah, mudah-mudahan manusia bisa salah, ya kita bisa kembali ke jalan. Penangguhannya itu sudah diajukan kemarin ya, bukan penangguhan, permohonan untuk dilakukannya asesmen. Itu pertanggal kemarin kami sudah ajukan kepada pihak. Bang, ke depan bang, lihat bang. Jadi kami berharap setelah ada pengajuan ini, nanti yang bersangkutan DS bisa di asesmen dan kemudian ada hasil. Rekomendasinya apakah direhabilitasi atau tidak. Soalnya pasti rehabilitasi. Tentunya iya. Bang, ke depan bang, lihat bang. Karena beliau adalah pengguna satu bulan, jadi seperti keterangan Bapak Kabid Humas tadi juga 1 bulan terakhir beliau memang menggunakan secara rutin. Memang kita belum tahu mendalami bahwa apakah memang sebelum itu juga pernah menggunakan atau enggak. Nanti yang pasti kan ada keterangan dari keluarga. Kalau kami kan dari sisi yang saya bilang tadi kan gitu. Memang ini kan kita lagi di tengah-tengah suasana Lebaran gitu ya, masih lah Lebaran. Pasti sangat berduka gitu. Ya, jadi beliau ini benar-benar down gitu ya, benar-benar down. Memang namanya orang bukan penjahat ya, tapi melakukan kesalahan. Kita doain aja yang terbaik, seneng banget. Kemarin juga belum lama saya video callan. Kita nggak pernah tahu jodoh, jalanin aja, yang penting semuanya sehat. Nanya dia yang nanya, maksudnya gimana ya Wak, kalau saya sih kasih masukan aja, sesuai pengalaman saya. Lebaran bareng keluarga besar, tapi karena nggak bisa ya udah jadi keluarga inti doang. Kemarin nih. Kenapa nih? Kemarin gara-gara mau di villa pada main kan, anak itu kan nggak bisa diam. Jadi aku juga kaget, dia lompat dari sih lumayan tingginya dari bawah gitu, dia lompat. Aku pikir dia nggak jatuh, katanya dan golnya lecet ya. Enggak, yang penting maksudnya nggak terlalu yang bahaya banget. Gitu. Lagian juga kecuali maksudnya jangan sampai anak tuh memegang barang-barang benda-benda tajam tuh pasti salah. Kalau dia jatuh dia nggak apa-apa dikerok, kecuali kalau saya udah merasa lemah banget dari SMP kan, maksudnya takutnya kan karena kakaknya ayah yang tinggal di belakang rumah itu kan RT, jadi takutnya banyak warga yang berkunjung ke situ. Kalau misalnya kita larang datang kan kita juga nggak enak kan, jadi kayaknya mendingan kita aja yang villa, maksudnya buat kebaikan semua juga sih.
kan dari sini kan mereka kan nggak tahu karena di sana masih aman banget, maksudnya masih di tempat villa saya itu masih aman kan. Jadi kita izin PRT-nya kasih surat keterangan sehat. Nyelam di air. Ya lebaran ya nggak ngapain, kalau di villa tuh emang santai, maksudnya duduk aja tuh udah senang karena ngeliat udaranya bagus, terus pemandangannya juga. Dicari kenapa? Pasti kan tempat-tempat yang bagus buat foto, buat memori gitu kan, pasti gitu. Ya kalau kita keluar negeri ya pasti itu. Bukan niatnya mau belanja atau yang lain aja. Kalau saya lebih senang ke tempat-tempat yang memang jarang orang kunjungin, gitu. Tempat-tempat yang memang belum pernah orang datangin. Kalau kita ada datangin dua. Titik ini karyawan di saya, khususnya di Paso, kemudian di YouTube, pekerja rumah, alhamdulillah tidak ada belum satupun yang dirumahkan. Tapi ya paling dioper tugaskan, karena kalau Paso kedainya tutup yang di Jakarta, karena memang kontrak si rukonya alhamdulillah gak gue perpanjang ya, tapi memang sudah dioperkan ke Bakso Frozen saat itu. Nah sekarang petugas-petugas baksonya juga jadi beralih fungsi, yang biasa bawa nampan, bikin bakso, mereka jadinya di depan laptop, jadi bagian dari editor dan hakim juga. Jadi mereka ngasih subtitle bahasa Inggris, pakai teks Indonesia gitu. Jadi gimana caranya semua harus bisa bekerja. Mudah-mudahan so far sampai titik ini masih aman. Dan gue juga selalu ngumpulin mereka, gue bilang harus bersyukur walaupun mungkin di lingkungan kerja kita tidak begitu terasa bagaimana efek dari corona ini sendiri. Tapi gue kasih contoh juga bahwa yang lainnya itu banyak yang dihentikan, banyak yang di rumah kan ada ribuan orang langsung dipecat dan sebagainya. Jadi kecintaan pada pekerjaan dan juga rasa syukur mereka yang gue tanamkan, karena ya jujur sih gue bilang cukup gue yang babak belur, gue juga kan kebingungan juga kan untuk mempertahankan mereka. So far sih masih aman, gue bilang juga ya 100% aman, so far sampai titik ini masih aman. Tapi mungkin satu titik berikutnya tiba-tiba udah give up, gue ya udah terpaksa mungkin harus ada yang dirumahkan. Tapi so far sampai sekarang sih mereka alhamdulillah masih sejahtera, gaji masih sangat terpenuhi, on time, THR juga kemarin juga diberikan penuh, masih bisa ngasih uang infal, jadi semua pembantu itu kan nggak pulang kan. Pembantu kan 10 ya di rumah ya, semuanya nggak pulang. Akhirnya biasanya kalau itu tuh pulang tuh paling pulang 8, misal 2 yang nggak pulang, yang nggak dikasih infal tuh 2 orang saja. Nah sekarang 10-10-nya dikasih infal, jadi mereka sudah dapat gaji, dapat THR, dapat infal lagi. Alhamdulillah. Jadi ya gue selalu ngomong ke mereka harus bersyukur karena tidak banyak yang seperti kita. Diajarin saling bantu, jadi didampingi sama yang sudah mampu, sudah bisa. Jadi gue lucu aja gitu ngeliat yang biasanya bawa nampan, bikin bakso terus depan laptop, gaya banget gitu. Bersyukurnya karena mereka menambah keahlian. Seorang ini bisa jadi kameraman, seorang pembuat bakso bisa tiba-tiba di depan laptopnya dia gitu kan luar biasa. Itu keahlian yang mungkin ketika mereka nanti tidak bekerja dengan saya lagi pun mereka sudah mengantungi keahlian baru. Itu yang gue senang. Salah satu bentuk kasih sayang sama mereka juga gue panggil semuanya, tes covid semuanya, datengin tim medis juga pakai APD lengkap gitu. Total gue juga baru sadar kemarin kurang lebih 40 orangan, total 40 orang. Ya udah lumayan sih. Tapi udahlah, makanya gue bilang juga ya udah kan kita kemarin juga senang-senang bareng, sekarang ketika susah juga udah kalian harus sama seperti kemarin yang kebingungan cukup gue lah. Ya mudah-mudahan didoakan lah. Gue yakin sih kalau kita melakukan yang terbaik untuk mereka juga keluarga mereka mendoakan yang terbaik buat gue juga. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Masa pandemi ini mudah-mudahan sih so far para pekerja gue nggak terlalu merasakan imbasnya sampai mereka merasa normal aja. Makanya gue bilang baca berita yang banyak ya kayak kalian gitu, jadi jangan sampai mereka terlena terus enaknya, jadi harus bersyukur. Semua pasti kena dampak usaha bakso saya ya kena dampak pasti, tapi kita harus kreatif gimana caranya aja bukan jalan keluarin Frozen gitu. Terus kayak dunia hiburan juga ya tidak sebanyak yang biasanya karena beberapa TV produksinya dikurangi segala macam gitu. Tapi
tapi ya alhamdulillah yang namanya rezeki tiba-tiba ada dari TV yang lain dapat, acara yang lain dapat dengan cara-cara tersendiri seperti itu. Jadi kena dampaknya tapi masih bersyukur gue masih diberikan pintu rezeki yang lain oleh Allah dengan dari YouTube, dari TV juga masih ada lah gitu. Kalau teman-teman seniman yang lain kan off air-nya sudah dibatalin semuanya dan sebagainya. Jadi gue ulangi lagi tadi, tanggung jawab itu tidak hanya orang, hewan-hewan pun itu tanggung jawab gue. Mereka tuh makannya sebulan bisa banyak banget, nolnya juga banyak yang harus dikeluarkan. Tapi ya itu betul tanggung jawab gue ya, mereka alhamdulillah sih sampai sekarang masih gemuk-gemuk, masih sehat-sehat. Ini habis di sini gue juga ke dokter hewan. Ya biaya juga tapi ya udah alhamdulillah. Jujurnya di rumah beda ya kayak nggak berasa karena masih seperti biasanya, tapi ya karyawan gue sih nggak tahu ya, gue nya ikut-ikutan. Tapi ya semuanya harus seperti biasa. Kayak anak-anak gue juga ya udah seperti mereka biasa saja. Cukup orang tua yang kebingungan. Kita hewan gue makanannya ya sayur sama lah paling ada kayak yang gimana nih, ini bos nih. Ini bos gue sebetulnya. Ya bos, maaf ya, saya wawancara dulu ya bos ya. Ini dulu aja bos. Kayak dia kan makannya juga pisang, terus udah gitu juga kepala ayam, ada yang beberapa harus daging juga. Ya udah gue jalanin aja, biarlah gue makan tempe. Istri gue kalau misal nggak terawat, kalau mereka sakit apalagi sampai meninggal, istri gue marah. Tapi kalau ngeluarin duit untuk mereka binatang-binatang sejahtera, binatang-binatang gue sehat, ya dia dukung. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.